Salam Rehabot Kids, Happy Sunday. Wah, hari ini kita mau ngapain nih Kak Elsha? Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar firman Tuhan. Wih, asik nih. Tapi sebelum itu kita sama-sama ingat ayat hafalan minggu lalu yuk, yang diambil dari Roma 12 ayat 10a, yang bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Amin. Oke, adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hati kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Dalam
sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan. Kau juga memberi kami telinga yang dengar-dengaran dan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Hari yang penuh dengan kegembiraan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Sudah siapkah adik-adik ikuti sekolah minggu online? Pinter, sudah siap. Duduk yang manis. Hari ini siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar tentang I cooperate. Yaitu aku mau bekerja sama. Apa sih Kak bekerja sama itu? Bekerja sama adalah bekerja yang tidak sendiri-sendiri. Kita bekerja dengan teman atau di rumah dengan papa, dengan mama, adik, ataupun dengan kakak. Nah, bekerja sama ini ada loh di Alkitab. Ada di 2 Raja-Raja 12. Nah, di perjanjian lama itu sudah ada loh bekerja sama. Tidak aja sekarang, tapi di zaman dulu, di zaman bangsa Israel itu sudah ada. Nah, saat ini kita mau belajar. Siapkah adik-adik belajar firman Tuhan? Siap dong. Nah, di 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 16 ini tentang Raja Yoas. Nah, adik-adik tidak usah baca Alkitab hari ini, tapi selesai ibadah online ini adik-adik bisa baca 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 16. Hari ini adik-adik cuma dengarkan aja lah ceritanya tentang Raja Yoas yang bekerja sama memperbaiki rumah ibadah. Nah, ceritanya gini nih di Alkitab. Raja Yoas itu raja yang takut akan Tuhan. Seperti kalian, takut Tuhan, setia sama Tuhan. Dan Raja Yoas juga suka loh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti kalian, sekolah minggu atau di sekolah. Nah, dia belajar terus untuk kebenaran firman Tuhan. Dia belajar sama omnya. Omnya ini seorang imam, yaitu Om Yoyada. Om Yoyada ini om yang dia pintar untuk firman, untuk kebenaran. Makanya Raja Yoas ini belajar kepada dia. Pada waktu dia belajar, dia melihat gini. Rumah ibadah ini kok sudah jelek ya? Kok sudah usam ya? Dan lagi perabot-perabotnya sudah jelek-jelek, sudah kuno, sudah tidak kekinian lagi. Pikir si Raja Yoas. Dia berpikir gini, gimana ya caranya ya supaya rumah ibadah ini menjadi indah, menjadi bagus, dan banyak orang-orang datang, banyak orang-orang menikmati untuk ibadah. Karena apa? Tempatnya bagus, tempatnya tidak jelek kayak gini ya. Dia Raja Yoas ini berpikir, adik-adik punya ide enggak seperti Raja Yoas? Ayo kita berpikir dulu yuk seperti Raja Yoas. Dia berpikir terus, dia punya akal, dia punya ide. Adik-adik, idenya apa? Dia datang kepada Imam Yoyada dan imam-imam lainnya dia kumpulkan. Dia mempunyai ide begini. Para imam, saya ini punya ide loh, supaya rumah ibadah yang ada di sini itu tidak jelek lagi.
perabotnya tidak banyak yang rusak. Bagaimana kalau kita membangun rumah ibadah ini? Nah, Imam Yoyada bilang gini, terus gimana caranya Raja? Gini aja, kita mengumpulkan banyak uang untuk membangun rumah ibadah ini. Gimana? Raja Yoas bilang gitu sama Bapak imam-imam yang ada di tempat kita berkumpul itu. Imam Yoyada dia setuju. Oke, kita bekerja sama. Oke, caranya kita membuat kotak. Yang kotak atasnya kita lubangi aja. Nah, nanti kita taruh di depan rumah ibadah, di depan rumah Tuhan. Oke. Akhirnya Imam Yoyada dan imam-imam lainnya membuat tuh kotak yang besar, yang atasnya ada lubangnya. Nah, ditaruhlah itu di depan rumah Tuhan. Akhirnya banyak orang-orang datang yang mau beribadah untuk apa? Memberi sesuatu, dimasukkan ke kotak itu. Yang kaya raya, yang banyak uang, dia memberi banyak itu uang di kotak itu. Nah, yang punya uang sedikit, dia juga tidak mau kalah dong. Dia juga memberi itu uang. Nah, yang tidak punya uang dia pikir gini, dia punya akal. Aku mau memberi sebagian perhiasanku, memberikan barang berhargaku kepada rumah ibadah supaya rumah ibadah itu bisa dibangun. Akhirnya apa? Itu perhiasan yang punya orang yang banyak itu sebagian dimasukkan lagi ke kotak yang tengahnya dilubangi. Nah, kotak itu akhirnya penuh kan? Nah, Imam Yoyada itu bawa itu kotak masuk. Dia keluarkan itu perhiasan, dia keluarkan itu uang-uang, dihitunglah. Tutup lagi itu kotaknya, dikeluarkan lagi di pintu rumah ibadah. Banyak lagi orang kasih. Akhirnya terkumpullah sebanyak uang yang dibutuhkan. Nah, yang tidak punya uang, yang tidak punya perhiasan, dia mau memberikan tenaganya. Nah, tenaganya untuk apa? Dia mau membantu, dia mau menolong membangun rumah ibadah itu supaya cepat selesai. Akhirnya apa? Raja Yoas tetap memanggil tukang-tukang yang hebat. Karena apa? Tukang-tukang yang hebat itu mengerti, dia tahu bagaimana cara itu membangun rumah, bagaimana rumah itu bisa kokoh, rumah itu bisa kuat. Makanya Raja Yoas memanggil itu tukang yang hebat. Dan tukang yang hebat itu juga apa? Mengajari, menolong orang-orang yang memberikan tenaganya untuk supaya bangunan itu cepat selesai. Dia mengajar bagaimana itu menggergaji kayu, bagaimana itu mengecat, bagaimana itu paku itu bisa masuk ke kayu. Akhirnya semua orang bekerja sama. Nah, di sini bekerja sama itu apa? Raja Yoas bekerja sama untuk supaya rumah ibadah itu cepat selesai. Ada yang memberi apa tadi? Uang. Terus apa lagi? Memberi apa? Perhiasan. Memberi apa lagi? Jangan lupa tenaga, juga apa? Doa. Supaya apa? Rumah ibadah yang dibangun oleh Raja Yoas itu cepat selesai. Nah, akhirnya rumah ibadah itu selesai dengan megahnya. Tenaga itu ada yang
mengumpulkan bahan-bahan baku, ada yang mencatat, ada yang mengecat itu. Akhirnya begitu megahnya rumah ibadah di zamannya Raja Yoas. Dan semua bersuka cita karena apa? Rumah ibadah itu selesai dengan cepat. Karena apa? Semua bekerja sama, semua tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Tidak ada yang, kamu Pak kerjakan ini aja, aku kerjakan ini aja. Enggak, semua bekerja sama. Tanpa dia diperintah, tanpa dia disuruh. Dia mengerti tugasnya, tugas di mana dia mengerjakan itu. Nah, untuk penerapan pelajaran untuk hari ini, apa ya? Rumah Tuhan jadi bagus. Karena siapa? Karena Raja Yoas dan bangsa Israel yang bekerja sama. Ada yang memberi uang tadi, ada yang memberi perhiasan dan tenaga bagi kita. Di sini adik-adik, kita juga bisa bekerja sama untuk sesuatu yang baik. Itu apa di sini? Kalau kalian sekolah minggu di onset, nah kalian bisa melakukan kerjasama itu. Dengan cara apa misalkan? Mempersiapkan kursi yang kecil-kecil buat kalian untuk ibadah, membersihkan atau merapikan tempat setelah selesai kalian beraktivitas. Itu juga sama dengan kerjasama. Apalagi, yuk kerjasamanya di sekolah minggu. Kerjasamanya di sekolah minggu apa? Mengambil sampah-sampah yang berserakan, itu juga bekerja sama. Itu kan di sekolah minggu. Kalau kita di rumah, apa kita bekerja samanya? Kita taat sama papa, taat sama mama, itu sama dengan juga bekerja sama. Kalian tidak merepotkan orang tua, kalian tidak merepotkan kakak kalian, itu sama dengan kerjasama loh. Jangan salah, itu tetap kerjasama buat kalian. Jangan bilang, aku enggak bisa Kak untuk kerjasama di rumah. Aku enggak bisa nyapu, aku belum bisa cuci piring. Kerjasama hanya taat sama papa sama mama, itu sudah sama dengan kerjasama. Nah, untuk penutup hari ini, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Penutupnya apa? Bekerja sama itu kalau dikerjakan bersama-sama pasti akan cepat selesai dan menjadi ringan. Kalian jangan bosan-bosan untuk kerjasama dimanapun kalian berada. Kerjasama itu penting loh. Kerjasama itu sangat penting buat kita. Di gereja juga kita juga kerjasama. Kita ibadah di gereja, banyak tugas-tugas kalau dikerjakan sama-sama pasti mendatangkan kebaikan. Kalau di gereja cuman musik saja gak mungkin kan bisa. Cuman firman yang menyampaikan firman saja tidak mungkin kan. Tidak ada yang penyembahan, tidak ada yang pujian, pasti tidak akan menghasilkan yang baik. Nah, kerjasama, kakak ulangi, itu sangat penting buat kita. Kalau kita juga harus mau diatur. Kalau tidak mau diatur namanya tidak kerjasama itu. Itu kerja sendiri-sendiri. Dan kalau kerja sendiri-sendiri pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua pasti akan berantakan kalau itu dikerjakan sendiri. Jelas? Mengerti adik-adik? Kita harus kerjasama di sini. Yuk, pekerjaan akan lebih cepat, pekerjaan akan lebih ringan. Ayo, kita mau kerjasama. Yuk, sekali lagi ulangi. Ayo, kita mau kerjasama. Luar biasa adik-adik hari ini. Yuk. Pelajaran hari ini
kita akhiri meskipun hanya beberapa menit, tapi firman itu bagus untuk kita renungkan, untuk kita simpan, dan untuk kita lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, ada satu ayat hafalan. Singkat, padat, jelas. Yuk kita catat. Roma 12 ayat 10a. Kakak tunggu nih. Buka Alkitabnya. Oke. Sudah ketemu? Bagus. No, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekali lagi. Kita sama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Oke. Sebelum kita akhiri, kita mau doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Karena kami percaya kami adalah anak-anak-Mu, kami diberikan berkat yang luar biasa untuk kami dengan firman-Mu. Kami mau firman itu ada dalam diri kami. Kami mau bekerja sama dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jumpa kembali minggu depan. Shalom.